Halo teman-teman, saya Fitranti Megantara, biasa dipanggil Mega. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Matlaul Anwar Banten, program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Nah teman-teman, pernahkah kalian melakukan tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan yang tanpa kita sadari hal tersebut sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Untuk tahu lebih lanjut mengenai teks negosiasi, yuk kita mulai pembelajarannya. Teman-teman, negosiasi yang baik artinya tercapai kesepakatan yang dirasa menguntungkan bagi masing-masing pihak. Yuk kita belajar cara bernegosiasi yang baik dengan mencermati teks negosiasi di video ini. Jadi, apa itu teks negosiasi? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan jenisnya? Lalu, bagaimana cara menyusun teks negosiasi? Dan mengapa penting belajar teks negosiasi? Ini semua akan kita bahas satu persatu. Teman-teman, teks negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Teks negosiasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan teks lain. Ciri-ciri teks negosiasi yaitu yang pertama ialah melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, bersifat persuasif atau membujuk. Yang ketiga, terdapat proses tawar-menawar. Dan yang keempat, menghasilkan kesepakatan bersama. Lalu selanjutnya ialah ciri dari kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ialah menggunakan bahasa persuasif atau kalimat yang membujuk dan mengajak, menarik perhatian dan memengaruhi. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Dalam teks berbentuk dialog, hampir semua teks negosiasi berbentuk kalimat langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog, umumnya ditandai dengan tanda kutip. Yang ketiga ialah menggunakan bahasa yang baik dan juga tidak menyinggung. Teman-teman, teks negosiasi juga memiliki struktur. Struktur teks negosiasi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ialah orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka yang berisi pihak-pihak yang terlibat, tujuan negosiasi, dan juga latar belakang mengapa negosiasi dilakukan. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan adalah tahap di mana salah satu pihak mulai menyampaikan permintaan atau penawaran. Yang ketiga ialah penawaran. Penawaran adalah tahap tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat ialah persetujuan. Persetujuan adalah tahap akhir di mana kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan. Teman-teman, langkah selanjutnya ialah mengenai penulisan dalam teks negosiasi. Teks negosiasi tidak hanya berbentuk dialog atau percakapan. Kalian juga bisa menemukan teks negosiasi yang berbentuk naratif atau cerita. Ada 7 langkah dalam menyusun teks negosiasi, yaitu yang pertama ialah persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, tentukan terlebih dahulu tema negosiasi. Misalnya temanya jual beli. Yang kedua ialah tentukan pihak-pihak yang terkait, yaitu tentukan siapa yang jadi penjual dan siapa yang jadi pembeli. Yang ketiga ialah tentukan hal yang dinegosiasikan, yaitu tentukan barang atau jasa apa yang akan diperjualbelikan. Yang keempat ialah rancang kegiatan tawar-menawar. Pada bagian ini, susun proses tawar-menawar antara penjual. Yang kelima ialah tentukan penutup. Pada tahap ini, kamu bisa menuliskan ucapan terima kasih atau salam sebagai tanda kesepakatan yang terjadi. Yang keenam ialah mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Pada tahap ini, kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. Yang ketujuh ialah publikasikan. Setelah melalui proses revisi, selanjutnya kalian dapat mempublikasikan tulisan kalian. Hal ini dapat kita lakukan melalui media sosial, majalah dinding sekolah, dan banyak media lainnya.
Mari bu, beli ikan udang. Mari bu, merapat. Ikannya berapa 1 kilo, Bang? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Mahal amat, Bang. Gak kurang. Nggak bisa kak. Modal saya mana? Ini kan asli laut. Serius deh. Masih seger. Ya udah, kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah. Kenapa nggak jadi? Saya loh udah capek jelasin. Beli dong. Kurangin berarti. Ikan nila 20 sekilo ya? Ya? Tambahin 8.000 lagi lah. Nggak balik modal saya nih. Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah gitu dong. Oke kak, sip. Bungkus. Nah, teman-teman, mengapa belajar teks negosiasi itu penting? Salah satu alasan teks negosiasi penting untuk dipelajari karena teks ini memuat konsep dasar negosiasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan negosiasi, kita bisa menyelesaikan konflik tanpa memaksakan kehendak atau bahkan bertengkar. Saya berharap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat memahami teks negosiasi serta mampu menerapkannya dengan baik dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah beberapa hal yang dapat saya paparkan pada video pembelajaran kali ini. See you next time, teman-teman.